Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi dengan aku di game. Jadi hari ini guys, aku nyobain game baru yang direkomendasiin sama salah satu teman aku yang aku kenal di game, ya kan, yaitu Call Me Emperor. Jadi di sini I want to thanks to her, ya kan. Chen, thank you for recommend me this game ya. Oke, sekarang guys, aku sebenarnya aku main di game ini guys ya. Ini kalian bisa lihat di sini 19 hari. Ya, 2 minggu lebih lah ya guys ya. Dan memang aku 19 hari dan powerku untuk saat ini udah 36,9 M, ya kan. Jadi di sini aku bakal nunjukin ke kalian, ya kan, mungkin bagi kalian yang sebagai pemain baru di game ini, karena kita sama-sama, aku juga pemain baru guys. Jadi aku bakal nunjukin tips and triknya gimana sih kalian bisa powernya cepet tinggi di sini, dan gimana sih kalian ikutin semua event yang ada di sini. Jadi memang event di game ini tuh banyak guys, teman-teman bisa lihat, dan kebanyakan tuh ada crossover event kayak Curiosity, Sea Fishing. Kemarin aku udah selesai 3 event, yaitu Lowlands Gate, Talent Showdown, Palace Soccer, sama yang ini yang sekarang akan mulai tuh ini ya, 3 ini, Palace Greenware. Jadi ini sebenarnya kalau yang Curiosity aku udah sebelumnya dulu pernah sih ya. Kalau yang Sea Fishing sama Palace Greenware ini aku nggak pernah. Jadi memang banyak event-event yang ada di sini guys ya. Aku bakal memperkenalkan beberapa fitur secara general ya. Jadi intinya ketika kalian pengen cepet powernya naik di sini, kalian jangan lupa masuk di Governance Hall. Ini ada govern, ya kan. Ini ada tax levy. Tax levy itu kayak kita meningkatkan level dari partner. Di sini namanya minister. Jadi kalau tax levy itu digunakan untuk menaikkan level minister, ya kan. Terus ada grand levy, ini untuk makanan, sama yang ini untuk recruitment. Terus yang ini ketika kita sudah gabung di alliance. Alliance itu kayak grup, ya kan. Kita bisa minta teman di grup kita akan membantu kita, akan meng-assist kita gitu. Biasanya nanti di sini muncul help guys di sini. Oke, jadi di sini ya guys ya, yang untuk naikin level yang tax, terus yang ini untuk bahan makanan, ini yang untuk recruitment tuh ketika kita lagi perang, ya kan. Jadi di sini tuh ada kayak stage 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu kayak kita ngelesain misi, ya kan, ngelesain misi melawan stage melawan yang ada di game itu gitu. Nanti aku jelasin lah ya. Kita nyebutnya di sini trop. Oke. Jadi yang pertama teman-teman pastikan menyelesaikan quest yang ada di sini. Jadi di quest ini tuh kalau memang kalian nggak tahu fitur-fiturnya, kalian tinggal klik go. Terus apa yang harus kalian lakukan? Oh, ternyata aku harus nyelesain Paradigron. Paradigron tuh kita tuh kayak melawan player lain gitu. Kita bisa klik just pairing, ya kan, tapi ternyata dia bukan satu grup sama saya atau bukan teman. Jadi di sini tuh kalian bisa pairing dengan teman walaupun itu beda grup, dan dengan grup. Kita proses, ya kan. Terus gue bakal klik stop buying temporary state, ya kan, karena gue pengen nyimpennya untuk Paradigron ranking. Jadi nanti akan ada Paradigron guys. Terus aku bakal klik auto challenge di sini. Jadi ini adalah kita kalau misalnya bingung, ya kan, yang penting kalian lihat di bagian kiri itu nanti bakal ada quest-quest yang harus kalian selesaikan ya. Tinggal klik go kalau emang kalian nggak tahu fitur-fiturnya apa. Nah, ini salah satu quest yang memang harus saya lakukan ya guys ya, yaitu melakukan invasion di Paradigron gitu. Ini ya guys ya, ini masih lama nggak ya?
Aku pilih yang otomatis sih guys ini. Kayaknya masih lama guys, bentar ya. Oh, 9 lagi kok. Aku ini nggak pilih auto challenge ya, kalian bisa pilih minister mana yang bakal kalian pilih, tapi ini aku pilih auto challenge jadi otomatis. Tapi kalau next, kalau di parade ground kalian bisa pilih minister mana yang mau kalian lawan ya guys ya. Itu ya, pertama nyelesain quest yang di sini, terus otomatis lah yang paling penting kalian ketika ada cross server event kayak gini kalian ikuti ya, aktif gitu di masing-masing cross server ini. Karena ini belum mulai ya guys ya, karena di cross server ini nanti akan ngaruh sama ini guys, season. Kan kemarin aku udah nyelesain season 17, itu baru selesai kemarin guys, dan di season 17 ini aku akhirnya ngedapetin ini guys, novice 6 ya kan, novice 6. Nah, kalau misalnya kalian pemain baru kan biasanya kalian belum dapat ini nih, season glory nih. Aku udah dapat, baru kemarin gue dapat guys. Gue main 2 minggu, akhirnya gue dapat ini novice 6. Dan ini tuh mulai dari 3 Juli sampai 1 Agustus. Kan ini kemarin 1 Agustus ya. Sekarang masuk ke season 18 ya kan. Ketika aku di season 17 ini kan aku udah novice 6, tapi karena ini sudah masuk ke season 18, aku kembali ke novice 1 gitu guys. Jadi kayaknya kita dikasih waktu seminggu ya, dan itu berpengaruh dari seberapa aktif kita dari cross server. Jadi sering-sering lah kalian cek, karena emang sering banget ada event di sini, cross server event terutama ya. Dan kalau kita aktif, kita juga bakal dapat item-item ya kan, yang nanti bisa membuat kalian cepat kuat gitu. Makanya kenapa aku concern banget sama cross server ini, karena ini nanti kita akan mendapatkan banyak item ya kan, yang akan membuat kita cepat kuat. Oke. Ini governance hall udah tahu ya guys ya. Terus ini ada exam ini nanti tempat kita merekrut minister ya. Terus ini ada The Imperial Academy. Di The Imperial Academy itu ada Grand Council ya. Ini tempat minister kita itu governing. Ya kayak belajar gitu ya. Di sini kita bisa pilih fast complete. Kalau misalnya udah selesai, kita nggak perlu klik satu-satu untuk mengkomplit ya kan. Terus ada quick govern, ketika udah komplit terus kita pengen membuat minister yang sama untuk belajar, tinggal klik quick govern. Terus yang kedua di sini ada The Imperial Academy. Jadi ini tempat minister kita berada ya kan. Sebenarnya kalau di sini ya teman-teman bisa tahu, kalau contoh nih ya. Ini kalau aku dapat info dari teman aku, mendingan aku lebih baik mengupgrade minister yang backgroundnya tuh unparallel kuning gini loh guys, kayak ada Dorgon, Columbus, Lindsay Shu, terus ada Clubfoot E7. Ini aku dapat partnernya juga dari event ya guys ya. Kayak ini Liang Hongyu unparallel, terus yang ini kayak Carlo. Ini aku juga dapat dari last event gitu. Jadi tapi guys ya, memang kita perlu sih, tapi nggak seharusnya kita cuman mengupgrade si unparallel ini. Memang kalau si unparallel ini ketika kita upgrade itu lebih mudah menaikkan powernya gitu daripada yang lain gitu. Tapi guys, mungkin untuk kalian ya lebih baik untuk pertama-tama kalian upgrade dulu yang backgroundnya kuning ya guys. Contohnya ini ya, ketika teman-teman bisa lihat kan, yang di paling kiri itu ada gold ya kan. Terus yang tengah ini yang ada teks, itu berarti yang aku punya resource 22M
ada potential fruit. Jadi ketika kita ingin menaikkan level, kita tinggal klik upgrade di sini. Nah, ini berarti kan levelnya udah 296. Terus kalau misalnya kalian pengen ngabisin potential fruit, tinggal klik detail. Terus di sini ada trend. Sebenarnya nanti ada cara cepatnya juga sih di sini trendnya. Terus teman-teman bisa lihat kan di sini ada basics, ada skill, ya kan? Oh, gue cuman 231 sih. Gue kalau misalnya, nah ini kayak gini guys, Ellie ini kayak Ellie Harper help you, itu berarti kayak Ellie kita itu ngebantu kita gitu ya. Nanti itu ngaruh yang di sini guys, ketika teman kita nge-help kita. Nah ini nih, teman-teman bisa lihat kan? Sorry ya guys ya, aku agak ada klik help. Ini tuh ngaruh dari sini guys nih. Di govern. Nah ini Alliance Recruit. Ini berarti aku udah dapat help receive, aku udah mendapat help tuh 10 kali ya kan. Ini kita sehari tuh bisa minta 6 kali ya kan, karena ini nanti ngaruh sama jumlah dropnya. Dan kita bisa membantu Ellie kita. Ellie tuh kayak player yang satu grup sama kita gitulah. Oke guys, aku balik ke sini ya. Kita bisa upgrade dari sini. Nah di sini tadi kita untuk trend potential fruitnya ya kan. Terus di sini ada guard. Guard itu kayak ini teman-teman bisa lihat kan, Lin Zexu. Itu kan dia guardnya macan ya guys ya. Itu tuh dari sini guys, dari startup ini gitu. Kebetulan aku udah startup dia ya kan, dengan si macan ini. Tapi aku baru punya 4 sekarang. Kalau aku pingin membuat dia kuat lagi, si macannya tambah besar, aku harus ngumpulin 20 tiger talisman ini. Nah contoh ini macannya kecil kan, karena emang belum aku upgrade gitu nih. Nih aku butuh satu tiger talisman lagi untuk upgrade gitu. Jadi di sini memang ada, teman-teman ingat aja ya, ketika aku bakal agak concern di mengupgrade partner ini. Kita bisa menaikkan partner itu dengan mengupgrade level yang pertama, terus yang kedua mengasih potential fruit, terus ketika dari skill juga kita nanti akan ada treasure yang bentuk skill gitu, nanti dia akan ada tanda merahnya, nanti kita tinggal tambah di sini. Terus ada guard itu kayak guard ini macam-macam di masing-masing partner. Kalau yang unparallel, kalau yang kuning itu guardnya itu macan. Nah kalau yang Lanling itu dia tuh bukan unparallel ya, dia itu ya ini bukan unparallel, guardnya itu dia kijang. Deer. Terus ini juga deer juga nih teman-teman. Ini beda lagi, ini macan. Nah yang ini agak beda guys. Yang ini kan tadi si Lanling excellent, dia commerce. Kalau yang ini dia epic military. Military ini guardnya serigala ya guys ya. Oke, gue bakal startup. Gue mau nunjukin kalian guys. Guide-nya jadi besar kan guys ini. Ya. Oke, ini contoh ya guys ya. Contoh ya. Oke. Jadi itu ya yang pertama, udah tahu ya kan. Terus dari book juga guys ya. Oh ya, sebelum aku masuk ke book, aku masuk ke Tianlu Pavilion. Nah, Tianlu Pavilion ini bisa juga untuk menaikkan level partner kita guys. Contoh ya, ini deh ya, ini namanya Sevi ya. Jadi itu juga kita bisa mengimprove. Oke, dulu aku bakal improve ini dulu ya guys ya. Ketika kita klik improve, Sevinya jadi 2 nih, nambah kan power kita. Terus di sini kita juga bisa awaken. Nah, next awaken effect, the Sevi level must reach 50.
ini ada bukunya, rare booknya, tapi aku baru punya 8 guys, jadi baru 9 ini ya. Terus ini udah ya teman-teman, udah jelas ya yang ini. Terus gue masuk ke treasury. Jadi ini treasury ini tempat item-item kita ya kan, item-item. Di sini ada book, kalian tinggal klik. Sebenarnya kalian bisa sih ngelakuin di sini grand, terus kita pilih siapa partnernya yang mana ya kan. Terus kita juga bisa sih gunain potential fruit dari sini, use, terus kita pilih partnya mana yang mau kita pilih, tinggal train nih kayak gini guys ya. Terus di sini guys, aku sekarang lagi ngejar untuk ini sih, Emperor Soul. Aku pengen merekrut salah satu Emperor Soul ya kan. Untuk merekrut itu butuh 40 Emperor Soul guys. Dan kita bisa ngedapetin ini tuh dari event-event gitu, entah itu crossover event atau lokal event gitu, tapi emang kebanyakan dari crossover event sih. Akhirnya guys, dalam 2 minggu gue bisa ngumpulin 35 ya kan. Sebentar lagi guys, mungkin beberapa hari lagi gue bisa ngumpulin 40, butuh 5 Emperor Soul lagi ya kan. Ini concern gue baru yang ini dulu sih. Terus sebenarnya banyak rekrut yang lain ya kan. Kalian bisa ya, ini Sevi yang tadi kita masuk di Sevi. Nah ini guys, ini tuh kayak untuk summon guardian ya kan. Ada yang ini, ada yang ini. Nah ini Tiger Talisman, ini untuk yang unparallel. Ini yang kuning-kuning tuh kayaknya untuk unparallel ya kan. Terus yang biru ini untuk excellent. Terus yang ini untuk epic ya. Oh ini untuk immortal minister. Oke guys ya. Terus di sini ada etiquette pack, ini untuk consort ya guys ya. Jadi kan masing-masing minister itu dia punya consort guys, yang akan mempengaruhi dengan power mereka ya kan. Nah ini kayak use ini untuk ya nambah teks ya kan. Terus di sini ada trop, tinggal use aja nambah trop guys. Yang tadi untuk nyelesain masing-masing stage aku bakal jelasin ya. Nah beberapa item di sini, yang ini untuk banquet ya kan guys, yang ini untuk kita ngasih gift ke teman kita, yang ini untuk skill ya kan. Ketika kita use skill like this, terus kita klik OK, otomatis skillnya akan nambah. Oke guys ya, itu dari yang treasury. Aku bakal bahas yang penting-penting untuk ngenaikin ini dulu ya, partner ya. Terus kalian memang lebih baik ketika kalian udah main game ini segera kalian join alliance sama join nation alliance. Jadi ada alliance itu untuk lokal ya kan. Kalau nation alliance itu untuk yang crossover. Jadi kayak nation alliance itu yang bakal di sana itu nggak cuman dari server kalian gitu, dari server lain. Kalau ini kan aku macam-macam server lah, di macam-macam server, nggak cuma server lokal kalian. Oke, ini yang Imperial Academy. Terus aku bakal bahas yang ini ya, tempat consort itu harem. Di sini teman-teman bisa lihat ada masing-masing consort ya kan. Di sini aku ada beberapa consort ya kan. Ketika kita summon kayak gini itu berarti akan nambah PTS-nya si ini gitu. Contoh ya, ini Li Chunfeng ya kan. Li Chunfeng ini ketika kita cek, dia itu ngaruh di influence ministernya Columbus ya, di Columbus. Nah jadi kita semakin kuat Li Chunfeng, semakin etiket tadi itu ngaruh ke sini ya guys ya, akan semakin power si Columbus. Terus ada juga sih yang lain yang baru aku dapat, itu yang unparallel itu ini Tyros ya kan. Tyros ini dia nyambung sama ini Carlo Rosselló ya. Jadi ini ya guys ya,
Kalian nanti tinggal klik random summon, itu nanti akan ngaruh di sini guys, di mana ini. Kebetulan kan si dia ini intimasinya gue masih 0. Jadi kalau kalian pengen ngebuka semuanya, pastikan intimasinya sampai 200. Ini aku baru 2 sih yang ngebuka semuanya, yang sampai 200. Li Junfeng sama Wenin. Karena Wenin ini dia ngaruh sama Lan King ya. Oh, Lan Ling sama Soning ya. Oh, ini belum ternyata guys. Baru sampai yang kebuka yang ketiga. Itu untuk consort ya kan. Terus di selain itu ini ada maiden selection ya guys. Maiden selection itu kita setiap hari itu kita bakal ada free 3 kali attempt ya kan. Apa sih gunanya si maiden ini? Maiden ini gunanya untuk mengupgrade tempat consort. Jadi teman-teman bisa lihat. Ini kan ada playlist. Ini tempat consort kita ya kan. Kalau misalnya kita pengen mengupgrade di sini, kita klik upgrade ya kan, terus kita sending maiden tuh kayak orang yang membantu di playlistnya ya. Ini bakal nge-upgrade playlist kayak gini. Dan apa sih tujuannya ketika kita mengupgrade playlist ini? Otomatis itu akan nyambung dengan konsortnya itu, dan konsort akan nyambung ke minister. Jadi ya saling sambung menyambung lah. Itu yang konsort. Terus di sini ada education room. Jadi di sini setelah kita summon consort, biasanya kita bakal dapet children ya kan. Terus di sini kita tinggal fast complete aja. Kalau pingin ini kan ada yang levelnya sampai 20, 30, 40 ya kan. Tinggal recover 1 terus fast complete gini guys. Terus di sini ada Crown Prince Mansion. Ini kalian bisa ngebuka kalau kalian levelnya sudah 15 sih. Apa sih yang dimaksud dengan level 15? Jadi kan di sini kayak ada level-level karakternya ya kan. Kebetulan aku sekarang levelnya itu udah 17 nggak salah ya guys ya, 17. Nah ini bisa kebuka di level 15. Ini kebetulan udah kebuka. Terus ketika kita pingin, ini kayak kita akan mensummon Crown Prince. Crown Prince itu ya dari children di education room, tapi Crown Prince ini kita bisa dapetin ketika dia itu belum menikah gitu. Contoh aku summon Prince ya, aku pilih Prince yang mana? Prince ini kan R4, R5 ya kan. Sebenarnya R4 ini tuh kayaknya bakal lebih kuat daripada R5 gitu loh, setauku ya. Nanti kalian tinggal klik di hijau ini, tapi aku masih menunggu guys, aku masih menunggu yang ini karena dia levelnya kan sampai 40. Kita lihat di detail, dia ini kayaknya R2 deh. Ya aku masih nunggu yang ini guys ya. Itu yang untuk Crown Prince ya. Terus di sini ada Alliance ya kan. Jadi di sini sama sih, kalian tinggal masuk di Prince Hall. Terus ada Daily Construction guys ya, ada Normal Construction, Advance dan lain-lain. Oke, kita back dulu. Terus ya kalian sering-sering ngecek yang di sini crossover event ini ya. Terus di sini ada ranking apa lagi ya kan? Belum ada. Pokoknya yang ada tanda merah kalian klik aja guys gitu ya. Terus ada banquet hall juga guys. Di sini jadi kita bisa give banquet, bisa yang diplomatic banquet atau diplomatic feast. Yang ini untuk cross server guys ya. Dan kebetulan aku kalau itemku tuh masih nggak cukup untuk ngebuka ini give banquet. Ini tinggal kalian give banquet, nanti akan menghabiskan 10 ingot. Terus di sini kalian bisa attend banquet ya kan, bisa friend atau early banquet. Gue udah attend. Atau yang random banquet ya kan. Ketika kalian cek di sini kalian bisa pilih ya, kalian mau ngasih apa ya kan. Kebetulan aku ngasihnya yang tax 100.000 tel, bisa juga kalian gold dan macam-macam guys ya.
Oke, ini banquet. Terus ini minister mansion. Jadi minister mansion itu untuk minister-minister yang sudah duke atau yang kita sudah mendapatkan minister yang unparalleled, legendary, immortal minister ranking duke can build the mansion. The crown prince or princess cannot act as a staff. Nah ini guys, jadi kenapa aku bilang yang di awal kalau misalnya kita itu lebih baik mempower ya kan partner-partner yang unparalleled. Tapi di sini tuh kita tuh perlu sending staff juga gitu loh, yang dia tuh memiliki talent yang berbeda. Contohnya tadi kan kita tahu ada excellent sama epic ya. Immortal minister mention staff restriction. Jadi staff, kalau kita pingin membuat staff di sini ya guys ya, itu minimal dia itu levelnya itu marquess ya. Gue lupa jelas gini kan. Kita masuk ke treasury, kita klik di title ya kan. Di sini kan ada levelnya. Ministernya ada level 1, 2, 3, 4, 5 dan kalau kita pingin masuk di minister tadi ya, minister mansion itu tuh harus kita level 5 guys, di duke sini nih, duke ring ya kan. Tapi untuk staffnya itu tuh di marquess di level 4 ya. Ini terbuka ketika level karakter kalian 15 kalau nggak salah, 15 dan ke atas nih. Aku udah ada staff di sini. Kalau kita pengen trainnya tuh gunain ini. Tapi gue karena masih ada beberapa partner yang harus gue power up ya, gue rubah levelnya ya kan. Jadi aku masih agak bersabar dulu ya kan, karena memang ada partner-partner yang masih perlu aku rubah gitu. Gue sih pingin ngebuat 5 partner itu di level 5 ya kan gitu guys. Jadi aku masih bersabar ya kan. Nah pokoknya intinya minister mansion ini ketika levelnya udah duke baru bisa masuk ya. Oke nih levelku yang duke tuh baru 2 doang nih, nggak mau masuk nih. Coba sih gue klik di title ya guys ya, sintesis ya, coba gue nggak ngerti bisa apa enggak guys, karena memang butuh rope-nya tuh banyak gitu loh untuk masuk ke level 5. Ini aja udah baru level 4 noh. Nah ini kurang guys. Ini harus 5. Nah kurang gak? Nah kurang guys, nggak bisa ini menunjukkan kalian. Terus di sini ada galeri curiosity ya kan. Tadi kan teman-teman lihat ada crossover curiosity itu. Di sini teman-teman lihat kalian harus ngedapetin ini dulu sih, armor. Nah ini tuh kalian bisa dapat dari event juga guys. Kalian cuman butuh dapat satu ya kan, nggak harus butuh 16. Terus tinggal kalian improve. Nah ini kurang guys kayuku. Ini ada yang enhance, ini yang dari kayu aja. Upgrade-nya itu dari besi, improve-nya itu dari ketika nambah ada yang lain gitu. 8 itemnya. Untuk galeri curiosity aku yang general aja ya, yang kalian biar tahu. Terus di sini ada soulmate ya, di sini kalian bisa mencari soulmate teman-teman ya kan. Tinggal klik di sini kalian cari ya kan. Kalian juga bisa application recordnya, kebetulan aku nggak ada ya guys ya. When friendship reach 500 you can apply to be friend soulmate. Nah ini aku nggak ada keinginan untuk mencari soulmate deh. Terus di sini tergantung kalian sih ya. Ada friend searching ya kan, kalian bisa advertise di sini. Misalnya kalian tuh apa, nanti kalian bisa cancel. Oke. Nah terus ada friend wanted, tinggal cek.
Converse ya. Aku cuman ngasih tahu fitur-fiturnya. Terus ada daily di sini ada quest yang harus kalian selesaiin, tinggal kalian cek di sini go ya. Tinggal kalau kalian bingung tinggal kalian go di sini. Grand Levy ini berarti mau dikasih tahu kan. Terus ada achievement ya kan, login daysku baru 19 guys. Oke. Mailbox, kadang-kadang kalian dapat mailbox, tinggal diklaim kalau ada tempat shop beli, misalnya kalian butuh apa bisa beli di sini guys. Shopnya apa, ada benefit terus kita go out guys ya. Go out ini tuh ada macam-macam, ada stage. Nah ini yang tadi aku gunain tadi kan, teman-teman tahu kan ada drop. Ini dropku baru 1,17B. Kalian tinggal klik di stage ini ya kan, terus kalian bisa auto atau not auto. Aku bikin not auto battle nih. Nah kayak gini guys, ini teman-teman bisa lihat kan aku level 17 wise. Ketika kita pingin menaikkan level karakter dengan melakukan di stage ini, jadi waktu awal-awal main tuh aku bener-bener habis-habisan guys. Pokoknya gue harus naik level karena ketika kita masuk di pro server event itu tuh level kalian tuh minimal harus level 15 ke atas tuh. Jadi kalau level kalian nggak nyampe, walaupun kalian udah gabung ke Nation Alley ya kan, itu kayak grup Nation ya kan, itu bakal ngaruh gitu loh. Itu ya, kalian nyelesain stage di sini. Terus kalian ada Way of Emperor di sini. Jadi kalau misalnya kalian udah nyelesain beberapa stage, itu bakal kalian bisa ngebuka ini. Ini nggak ngebuka otomatis ya guys ya. Ini ngebuka kalian karena kalian nyelesain stage gitu. Contoh nih ya, ini kan aku udah ngebuka semuanya ya kan, tinggal kalian upgrade ya kan. Ini akan ngaruh ke outputnya. Dari ini tuh apa, outputnya itu akan ngaruh ke consort, dan consort pasti ngaruh ke minister, jadi sering sambung menyambung. Contoh ini ya guys ya, accept tribute, terus start education. Jadi ini tinggal kalian mastiin bukunya nggak jatuh ya kan. Terus kalian save consort, pilih yang mana ini. Nah apa sih pentingnya ini guys, gue agak lupa guys, sorry. Kita balik dulu guys ke consort ya. Ini tujuannya untuk apa sih? Nah, ini tujuannya untuk party guys. Ada party. Di sini bagian akan, ini kan preparing, 5 jam lagi bakal ada party. Ketika kalian attend party atau ngikutin party, otomatis kalian tuh bakal bertemu player lain yang akan memilih konsortnya. Terus siapa yang lebih unggul, itulah yang nanti yang bisa dapat prize lebih tinggi. Dan otomatis price lebih tinggi ngaruh ke minister ngaruh ke power, jadi saling sambung menyambung. Nah itu tujuan dari adanya ini guys, foreign ministry yang tadi aku, ini juga kebuka kalau level kalian udah berapa gitu, udah kebuka 15 atau berapa, aku agak lupa ya. Kayak gini, accept attribute misal kayak gitu ya. Terus start education, tapi kadang karena aku kadang males guys ya. Kalau kalian rajin, aku give up serve, udah gitu guys. Accept, aku give up serve, tapi ya kalian jangan give up ya guys ya. Ini contoh nggak baik, aku cuman pengen ngasih tahu. Nah kalian rajin-rajin cek di sini karena memang dia itu nggak sekali doang guys, dia tuh lebih dari 2 kali kok. Aku juga nih, next tribute paying 1 jam lagi, setiap 1 jam akan nambah. Ini ya, jadi stage ini tadi ngaruh ke foreign ministry, udah stage udah. Terus ini elite nation ya kan, kayak grup tapi yang semua beberapa server. Terus di sini ada parade ground yang tadi aku udah sempet tunjukin kalian. Jadi kayak kita itu melawan player lain di sini menggunakan minister kita.
Di sini kalian bisa cek defense record. Kalau defense record itu, jadi di sini teman-teman bisa cek ya kan. Dia itu kan kalau invasion itu berarti player lain bertemu dengan kita berdasarkan sistem. Jadi misalnya kan setiap 1 jam kita bakal bisa bertemu player lain untuk melawan player lain gitu di Paradigron. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Ini kalau challenge berarti dia tuh gunain challenge nih namanya Gauntler. Itu kayak men-challenge player lain. Nanti kalian bisa kelihatan jadi kalian harus tahu ya bedanya. Invasion tuh berarti berdasarkan sistem. Kalau challenge itu berarti memang dengan sengaja ya kan player lain men-challenge kalian. Contoh nih ya, di sini kalian bisa challenge player lain gitu. Contoh challenge-nya, challenge kita send terus gunain ini, tapi aku nggak mau sih guys karena ini belum Paradigron gitu ya. Di sini enter PG itu tempat kita bakal melawan player lain ya kan. Ada rank, ada time ranknya juga sih. Terus ada capture rebels. Aku udah capture ya kan. Aku kan di sini kalau top 20 kalian bisa capture di sini. Tapi aku masih belum top 20 guys. Aku belum di top 10. Jadi nggak bisa capture. Nih aku udah capture nih. Terus di sini ada appoint rank. Itu tuh kalau misalnya partner kita itu total ininya sudah memenuhi meritnya, itu bisa di appoint rank ke 6, 5, 4 dan seterusnya. Ini baru maksimum aku yang ke 7 guys ya. Ini trust ya kan. Ini tempat kita menyembunyikan partner gitu. Minister ini trust ya, are banned from Paradigron, will not be attacked. The trust has no effect. Oke. Ini juga kebuka ketika kalian level berapa aku nggak lupa guys. Terus ada cruise ini tempat traveling ya kan, traveling guys. Traveling di sini tuh kita kalau traveling bisa dapat macam-macam, bisa dapat silver dan lain sebagainya guys ya. Terus kalau misalnya kalian masuk di beberapa ini kan ada 10, 20 ya. 10, 20 itu bakal dapat prize guys. Kalau di 30 kalian bisa draw. Ketika draw kalian bisa dapat ini. Bahkan bisa dapat gold juga kan. Itu terus ada Imperial Villa. Nah, di Imperial Villa ini kalian bisa memasak barbecue ya kan. Terus kalau misalnya kalian punya soulmate, kalian berarti bisa tinggal di villa ini dengan soulmate kalian tanpa harus mengeluarkan ingot. Dan di sini kalian bisa furniture center, kalian bisa beli. Ini kan aku belum punya tempat tidur ya guys ya, bed and cabinet, tapi aku baru itu ngabisin 3.400 3.600, tapi aku baru punya yang hijau atas ini 2750 guys gitu. Jadi masih harus bersabar ya. Itu ya guys ya. Terus di sini ada tadi foreign Imperial Hunt. Jadi kalau Imperial Hunt ini tempat kita hunting itu dibukanya itu jam, kalau yang Royal Hunt itu 11 waktu game ini 11 sampai 14. Kalau yang Hunt Kamaitachi itu jam 20.00 sampai 21. Kalau ini kayaknya di tempatku kalau WIB itu 1 jam sebelum. Jadi ini dari kalau Royal Hunt itu dari 10 WIB sampai 13 WIB. Kalau Hunt Kamaitachi itu 19.00 WIB sampai 20.00 WIB. Gitu guys. Terus di sini ada sea trade-nya ya kan. Jadi di sini tempat kita untuk mendapatkan tadi untuk curiosity itu kita harus merubahnya dengan ini guys. Bisa dengan besi, bisa dengan kayu. Kalian bakal membuka city satu demi satu ya kan. 1, 2 ini yang city yang udah aku kebuka, udah aku nyelesain tuh ada 6 guys.
gue mau masuk ke 7 guys, tapi the total level of city reach 6 dari 8. Jadi gue harus mengupgrade city aku ya kan, di city construction ini tuh gue harus upgrade ke level 2. Ini gue dapat dari sini gitu guys. Terus teman-teman bisa klaim ya kan, ini koin ini tuh nanti bisa ngaruh kalian di event shop ini untuk kalian rubah di ya hal yang kalian pingin ya. Kalau gue sih otomatis ini, karena gue kalau mau masuk di city yang ke-7 tuh harus build city-nya sama yang ini guys. Kan sekarang ada cross server curiosity ya. Oke guys, sekian video dari aku ya kan ya guys. Aku menjelaskan secara general karena ini pun udah kayaknya udah sejam deh guys gue jelasin semua fitur-fiturnya buat kalian untuk pemain baru. Next video gue bakal fokus ke beberapa event ya kan, karena emang di sini banyak banget eventnya guys, especially yang cross server event ya kan. Jadi sekian video dari aku, jangan lupa untuk like, comment, share video aku ya guys ya, sama subscribe. Terus semoga video ini berguna buat teman-teman yang memang lagi main game ini dan lagi beginner ya kan, pemain pemula. Sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.